Ibu bapak, kalau kita mau mencermati kita akan paham siapa 212 itu. Kita akan mengerti apa jejak langkah 212 itu. Bila kita mau mencermati. Mulai saat pemilihan presiden Pak Jokowi jilid 1, dilanjutkan pilihan presiden Pak Jokowi jilid 2, apa yang dilakukan oleh 212. Mereka berupaya keras agar Pak Prabowo menjadi RI 1, agar Pak Prabowo ini sukses memimpin negara ini, sehingga kesana kemari demo sampai membawa statement yang bagi kami tanda tanya. Ada statement Prabowo suara dari langit, Pak Prabowo suara dari langit. Mengapa mereka itu tidak memihak Pak Jokowi, kok memihak Pak Prabowo? Karena Pak Jokowi pada saat itu dekat dengan ulama NU, sehingga kemungkinan kecil apabila mereka mengendarai kendaraannya Pak Jokowi, sehingga mereka lebih condong untuk mengikuti kendaraannya Pak Prabowo. Karena mereka berpikir sekali lagi, Pak Jokowi bila sukses kami kecil kemungkinan untuk bisa merealisasikan ambisinya. Karena di situ dekat dengan ulama NU. Sementara Pak Prabowo jauh dari ulama NU, kesempatan mereka untuk menggunakan sarana Pak Prabowo ini untuk merealisasikan ambisinya, ambisi 212 itu. Tapi fakta membuktikan pada waktu itu Pak Prabowo kalah dan yang dimenangkan adalah Pak Jokowi. Mereka gigit jari. Yang lebih gigit jari lagi 212 melihat Pak Prabowo berafiliasi dengan Pak Jokowi. Pak Prabowo bersedia dengan senang hati membantu kinerja Pak Presiden. Apa kata mereka? Pak Prabowo sudah melakukan sesuatu kemunafikan. Dia dibangga-banggakan, disanjung dan disanjung, ternyata justru berpihak kepada Pak Jokowi. Mereka ibarat gitu kebakaran jenggot, sampai mengatakan Pak Prabowo itu sudah melakukan kemunafikan. Maka ibu bapak teringat dengan sejarah zaman Nabi Musa dulu, di mana pada saat itu Fir'aun untuk membuktikan kebenaran Nabi Musa adu kekuatan. Kalau memang engkau nabi betul, hai Musa, ayo adu kekuatan. Fir'aun mengundang dukun-dukun spiritual, ahli nujum, dukun-dukun yang profesional, yang senior di berbagai kota diambil. Diundanglah dan diadulah kekuatan antara Musa dengan para dukun-dukun itu. Akhirnya ternyata dalam pertandingan itu dukun-dukun mengalami kekalahan dan dimenangkan oleh Nabi Musa. Pada saat itu dukun-dukun itu mengakui kehebatan Nabi Musa. Bahkan dia itu menyatakan iman kepada Nabi Musa. Qalu amanna bi rabbil alamin, Rabbi Musa wa Harun. Apa kata Fir'aun? Ku undang kalian untuk mengalahkan Musa. Kalian tidak bisa memenangkan, justru kalian mengikuti keimanan sama yang dilakukan, yang diimani oleh Nabi Musa. Akhirnya Fir'aun tambah luar biasa marahnya. Qala amantum lahu qabla an adzana lakum. Kamu memang sebelumnya sudah beriman hanya untuk mempermalukan kami saja.
Sama halnya dengan 212. Ketika yang dijagokan itu Prabowo, ternyata Pak Prabowo justru berafiliasi dengan Pak Jokowi. Ibu bapak, yang terpenting kita masyarakat awam akan bertanya, mengapa setiap ada momen-momen kasus-kasus yang sifatnya nasional, di situ yang jadi promotor adalah 212. Kasusnya Pak Yakut Menak dipromotori oleh 212. Ada momen-momen apapun yang jadi promotor adalah 212 dengan unjuk rasanya itu. Apakah hanya 212 yang ngerti tentang keagamaan? Apakah hanya 212 yang ngerti ketatanegaraan? Ini kan timbul tanda tanya. Mengapa setiap ada kesempatan yang bersifat sesuatu yang mengganjal, di situ 212 tampil di depan? Jangan-jangan ada udang di balik batu. Jangan-jangan ada apa istilahnya gitu, di balik demo ada ambisi yang terselubung. Ini kita bisa membaca sendiri.